Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi kali ini kita akan langsung jam ke studi kasus. Sebut saja kita memiliki klien dari perusahaan retail. Mereka ingin mendapatkan informasi total penjualan produk di masing-masing negara. Setelah saya menggali banyak hal, keluarlah informasi penting berikut. Jadi di sini informasinya yang pertama adalah perusahaan membutuhkan informasi penjualan produk di setiap negara dengan atribut berikut. Oh, ini udah dikasih tahu ya teman-teman, atribut yang mau ditampilkan. Jadi sini ada country, ada stock code sama description. Ini kayaknya kode produknya, dan di sini adalah nama produknya. Lalu ada quantity dan total price. Oke, di sini klien menggunakan database Postgre sebagai database yang digunakan untuk aplikasi. Lalu, klien sudah menyediakan database PostgreSQL as data warehouse untuk menampung data hasil proses. Oh, jadi nanti datanya disimpan lagi di Postgre, tapi Postgre yang berbeda ya. Lalu, refresh datanya ya. Ini terkait refresh data, jadi mereka ingin datanya di-refresh setiap hari sekali ya. Dan itu dilakukan prosesnya di jam 2. Oh, di sini ada data row-nya ya teman-teman, contoh data row. Ini dia ada sekitar 500.000 lebih data ya. Ini data transaction. Lalu di sini adalah data yang sudah sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau saya lihat di sini ya, dari sini ke sini. Jadi ini di group by country, stock code dan description. Ini stock code dan description ini adalah produk ya, informasi produknya. Lalu ada quantity dan total price, ini di sum. Oke teman-teman, ayo kita kerjakan. Oke teman-teman, di sini ada 3 step. Jadi teman-teman, seperti yang diinfokan kemarin, kalau kita ini Postgre-nya itu minjem dulu yang Airflow ya, untuk memudahkan pembelajaran kali ini. Jadi kita nggak bikin lagi Postgre, tapi kita meminjam Postgre yang digunakan oleh Airflow. Nah di sini ketika kita menggunakan Postgre yang digunakan oleh Airflow, ada 4 existing database ya. Ada database Airflow, ini yang digunakan oleh aplikasi Airflow. Lalu Postgres, di sini isinya kosong ya, template 0 dan template 1. Ini juga kosong. Oke, kita nggak akan ganggu yang existing ya, kita akan buat baru. Kita di sini akan buat namanya master dan warehouse. Ya, master ini karena kita buatnya from scratch ya teman-teman, jadi kita asumsikan saja kalau misalnya database master ini adalah database yang digunakan oleh aplikasi. Kayak gitu, dan nanti hasilnya yang setelah kita proses ya akan disimpan di database warehouse. Oke teman-teman, kita buka table plus-nya. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk dinyalakan dulu dockernya. Ketik docker compose admin d, enter. Oke, kita buka table plus-nya. Kita buka yang kemarin ya. Kalau yang pakai Windows, tekan Ctrl K. Kalau yang pakai Mac, bisa Command K. Nah, di sini ada New. Karena di sini saya udah buat master ya teman-teman, tinggal bikin yang warehouse. Klik OK. Nah, di sini saya udah buat database master dan warehouse ya. Kalau misalnya teman-teman klik, ini kosongan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke step yang kedua. Kita akan insert data transaksinya dulu ke database master ya, dengan Python code. Oh ya teman-teman, untuk file CSV-nya saya sediakan pada link pada deskripsi video di bawah ini ya. Oke teman-teman, kita akan kembali ke Visual Studio Code. Nah di sini saya bikin folder teman-teman. Nama foldernya bebas ya. Di sini saya pakai TMP pipeline. Jadi teman-teman di sini di luar kita akan bikin folder TMP pipeline. Karena di sini saya udah buat, jadi saya akan buat ya. Teman-teman tinggal klik enter aja. Lalu dan teman-teman simpan file CSV-nya di folder TMP pipeline ya. Lalu teman-teman bikin file di sini, insert to master.ipynb. Nah teman-teman, kalau teman-teman udah install Jupyter Notebook sebelumnya, maka tampilan Visual Studio Code-nya ini akan sama ya, kayak Jupyter Notebook. Di sini kernelnya kita isi dulu sama Python yang udah kita install di lokal kita. Sekarang saya akan loading dulu ya teman-teman.
Oke, kita hapus. Semua. Oke. Semuanya. Oke teman-teman, saya akan jelaskan sedikit codingannya. Kita akan menggunakan dua library di sini ya, ada Pandas dan SQL Alchemy. Ini Pandas kita gunakan untuk ekstrak data dari CSV ya, dan convert datanya menjadi data frame agar lebih mudah untuk dibaca ya dan dicek. Di sini saya panggil dan menampilkan 5 data teratas. Nah di sini ada kolom unnamed dan kita nggak butuh itu, saya drop sehingga nanti kolom unnamed-nya udah nggak ada lagi ya. Saya coba di sini def .head. Ini udah nggak ada ya. Lalu di sini invoice date, di sini saya ubah formatnya jadi yang asalnya ini ya teman-teman, menjadi seperti ini ya. Jadi tahun, bulan, tanggal, dan time-nya ya. Oke, lalu selanjutnya di sini saya bikin Postgre connection. Nah di sini teman-teman sama ya kurang lebih untuk connection-nya. Di sini kita define. Nah di sini kita pakai yang master ya, karena kita akan insert data ke master. Lalu ketika kita menggunakan dev to SQL, ini udah sekalian bikin tabelnya ya. Teman-teman nggak perlu create table lagi di Postgre-nya. Ini udah langsung tercreate dan langsung di-insert datanya. Kita akan coba cek ya. Di sini kita akan cek tipe datanya. Oke, di sini mungkin yang agak kurang sesuai itu customer ID ya. Customer ID sebenarnya bisa aja sih jadi float, tapi saya lebih suka ini integer atau varchar. Saya pakai varchar aja ya. Klik Command S atau Control S untuk save-nya. Oke, sini udah berubah ya data tipe datanya untuk customer ID, dan yang lain sepertinya udah sesuai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap yang terakhir. Kita akan tarik datanya, kita akan ekstrak datanya dari master, dari database master, lalu kita akan otak-atik datanya terlebih dahulu sesuai dengan permintaan ya pada proses transform, lalu kita akan load datanya ke database warehouse ya. Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan, teman-teman boleh buka dulu video yang kemarin untuk melihat bagaimana cara membuat connection ya. Di sini saya bikin connection untuk DB master dan DB warehouse, jadi dipisah ya. Kita asumsikan kalau DB ini emang ada di beda tempat gitu. Oke teman-teman, kita buka lagi VS Code-nya. Saya lebih suka buat nge-thread dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya bakal bikin nama file code-threadan to warehouse ya, warehouse.py.ipynb. Nah di sini saya akan baca dulu ya. Kita kopas aja yang di sini ya. Set. Ininya nggak perlu kan. Lalu ini pun ini dan ini ya biar cepet ya. Oh ya, unnamed-nya lupa. Oh ini udah di drop, hapus. Oke di sini oke, saya akan transform dulu datanya sesuai dengan permintaan ya. Jadi nanti codingan ini saya akan kopas lagi ke codingan formatnya Airflow. Oke, di sini karena tadi kita akan group by ya, group by. Sebelumnya saya akan ambil dulu kolom-kolom yang dibutuhkan ya. Di sini yang dibutuhkan itu ada country, lalu stock, lalu description, lalu quantity, dan unit price.
sepertinya kita perlu mengkalikan dulu ya unit price dan quantity, karena tadi sesuai dengan permintaan adalah mereka pengen total price-nya aja. Gak apa-apa, kita tarik dulu aja, tapi di sini sepertinya kita bagusnya sebelum ini aja ya teman-teman. DF di sini kita masukin ke nama kolom, kita akan buat kolom baru total price, lalu DF di sini quantity dikali invoice date, sorry dikali unit price, maaf. Oke, di sininya kita ganti lagi jadi total price. Oke teman-teman, kalau penasaran di sini jadi kayak gimana data frame-nya setelah kita nambahin kolom baru, teman-teman buka aja def head. Nah, di sini ada kolom baru ya, yang merupakan dikalikannya kolom quantity dan unit price. Dan setelah itu di sini saya ambil kolom yang seperlunya saja, saya simpan di data frame baru ya di DFG. Nantinya DFG ini akan ngegroup by kolom yang saya akan ambil sampai sini. Ini dan di sum. Oke, karena bentuknya kayak gini, saya pengen bentuknya balik lagi ke semula ya, ke data frame semula. Tambahkan function reset index, lalu ini udah selesai ya teman-teman. Kita simpan lagi di DFG, kita tampilkan DFG-nya. Oke teman-teman, ini udah sesuai dengan permintaan ya. Untuk selanjutnya kita akan buat DAG-nya. Ini kita skip dulu aja, kita save. Nah, sekarang kita buka folder DAX. Di sini ada yang kemarin ya, kita kopas aja teman-teman, karena kurang lebih sama ya patternnya. Di sini saya bikin pipeline namanya summary transaction aja ya, summary transaction.py. Di sini saya paste. Lalu teman-teman di sini kan ada extract data, di sini kita ganti dengan db master ya. db master dengan select bintang from, di sini tabelnya tadi itu transaction data. Lalu di sini connectionnya dan lain-lain. Jadi satu lagi teman-teman, kita ganti nama ini jadi summary transaction. Terus teman-teman buka Airflow-nya. Kalau masih belum muncul, teman-teman docker compose restart aja ya. Restart. Oke, tunggu sebentar. Nah, sekarang muncul ya. Teman-teman kalau nggak muncul, teman-teman coba untuk di restart dulu aja dockernya. Kita buka ini, lalu kita running ya. Kita coba running dulu. Oke, di sini udah berhasil ketarik ya teman-teman data yang dari DB Master ya, yang ada di table transaction data. Untuk mengefisiensikan waktu, saya coding dulu ya teman-teman. Oke, selesai. Oke teman-teman, saya explain sedikit terkait codingannya. Jadi di bagian pertama ini, function extract data ini berfungsi untuk narik data yang ada di table transaction data, yang table transaction data ini ada di DB Master. Di push dan di pull oleh function transform data, yang dimana kita tadi udah code rate ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita ngaliin quantity dan unit price-nya untuk mendapatkan total price. Lalu kita ambil kolom-kolom yang kita butuhkan aja, lalu kita group by dan sum quantity dan total price-nya, lalu di push lagi, lalu di pull oleh load data. Nah, di sini adalah prosesnya sebenarnya kayak gini teman-teman. Saya buat ini menjadi override ya. Jadi ketika pipeline berjalan, data yang existing itu akan dihapus dulu. Tabelnya akan dikosongkan. Jadi setelah dikosongkan, diisi lagi dengan data yang baru.
Oke, di sini adalah define function dan tasknya ya. Dari extract ke transform dan ke load. Oke teman-teman, kita akan running pipeline-nya atau DAG-nya. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat database warehouse ini kosong ya, belum ada table. Jadi masih berupa kosongan. Oke, kita akan jump ke Airflow. Kita buka Airflow-nya di DAG yang summary transaction. Nah, lalu di sini kita tekan tombol play atau trigger DAG. Klik. Kita tunggu beberapa saat. Oke teman-teman, di sini statusnya sukses, yang artinya berhasil ya. Kita akan cek langsung ke DB-nya, ke DB warehouse. Di sini kita tekan tombol refresh. Oke teman-teman, kita sudah berhasil untuk menyediakan data pesanan dari klien. Kita akan coba cek misalnya country-nya di Australia ini yang paling gede apa ya? Berdasarkan quantity. Oke, berarti kita akan filter dulu ya. Filter dulu. Di sini ada fitur filter country Australia, ada contents, ada equal, tapi untuk case ini bisa pakai dua-duanya. Saya pakai equal aja. Apply all. Oke, sudah berfilter filter. Kita akan coba lihat produk apa yang secara quantity itu besar ya di Australia. Oh, di sini ada mini pen set vintage. Saya penasaran ini barang apa ya teman-teman. Oh, di sini saya udah searching ya. Oke teman-teman, ini sudah sesuai dengan permintaan klien ya. Dan ada satu hal yang kelupaan. Saya lupa buat ubah schedule intervalnya karena permintaan dari klien itu adalah datanya di schedule tiap hari di jam 2 pagi ya tadi. Berdasarkan keinginan klien adalah setiap hari di jam 2. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kita kopas aja ya ke sini ya. Nah, setelah dikopas, udah auto save ya. Saya pakai fitur auto save di Visual Studio Code. Oke teman-teman, jadi ini akan berjalan setiap hari di jam 2 pagi ya. Oke teman-teman, itu saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.